Oke, selamat pagi adik-adik. Hari ini saya akan membahas, perkenalkan dulu, nama saya Ritia, saya salah satu tim dosen dari THP. Hari ini saya akan membahas untuk pengolahan thermal 3, yaitu adalah penggorengan, ekstrusi, dan pemanggangan. Oke, semoga sudah bisa kelihatan ya. Nah, ini materi kita hari ini adalah pengolahan thermal 3, yaitu penggorengan, ekstrusi, sama pemanggangan. Nah, kita ke penggorengan dulu deh nih. Tujuan jadi penggorengan ya pasti sudah kenal kan sama menggoreng sesuatu. Nah, ini juga proses penggorengan ini juga sering dilakukan di industri untuk mendapatkan karakteristik dan untuk mendapatkan produk tertentu gitu ya. Tujuan utamanya ialah untuk mendapatkan cita rasa dari produk, karena apa itu namanya, gini deh gampangannya, kalau kita punya apa namanya, kentang ya, produknya sama nih, bahan bakunya sama nih, dia sama-sama kentang gitu ya. Terus kentangnya satunya kita goreng, satunya kita kukus atau kita rebus lah kayak gitu ya. Otomatis di situ ada perbedaan rasa yang kalau menurut saya ya lumayan lumayan beda gitu kan, lumayan jauh rasanya perbedaannya gitu antara yang digoreng sama yang dikukus atau direbus. Nah, karena itulah penggorengan itu, karena dia bisa menciptakan suatu suatu cita rasa yang spesifik dan dia disukai gitu kan. Jadinya proses penggorengan ini banyak digunakan dalam industri makanan gitu ya. Food industry. Industri. Oke. Nah, tujuan sekundernya ialah inaktivasi enzim sama mikroba. Otomatis ya, karena dia penggorengan kita menggunakan panas. Enzim itu adalah salah satu protein biasanya, di mana dia kalau kena panas biasanya dia akan inaktif, dan mikroorganisme juga seperti itu. Jadi dengan adanya penggorengan diharapkan nanti produknya juga bisa lebih awet karena tidak ada mikroba di situ, dan juga nanti sebetulnya ada efek dari penggorengan nanti yang juga bisa menyebabkan mikroba itu jadi susah untuk tumbuh di sana. Oke. Kemudian yang kedua adalah menurunkan kadar air pada permukaan atau seluruh produk pangan gitu ya. Tergantung kita nanti mau pengennya itu produknya seperti apa. Produknya seperti apa? Apakah dia bentuknya keripik yang dia keseluruhan produknya itu kering gitu kan? Atau dia cuman kering bagian luarnya tapi masih moist di dalamnya. Nah, itu juga kita bisa menggunakan berbagai macam teknik penggorengan di sini. Nah, karena di sini dia tujuannya menurunkan kadar air, otomatis nanti mikroba juga untuk kadar airnya menurun, otomatis juga mikroba yang bisa hidup pada produk dengan kadar air rendah itu juga terbatas sekali. Oke, saya ke prinsip penggorengan selanjutnya. Jadi prinsipnya apa sih sebetulnya yang terjadi saat bahan kita digoreng, gitu kan? Yang pertama adalah saat dia dimasukkan dalam minyak yang panas, suhu permukaannya akan meningkat dengan cepat. Ya, kan biasanya minyak itu sudah panas, kemudian kita cemplungkan, otomatis produk kita dia akan juga suhunya akan naik sesuai dengan suhu minyaknya itu kan yang sudah dipanaskan tersebut. Nah, kemudian akhirnya nanti menyebabkan suhu permukaan produknya akan menyamai dengan suhu minyak panasnya. Nah, tapi bagian dalamnya itu dia biasanya akan lebih rendah daripada suhu minyaknya. Nah, kemudian otomatis karena dia kering kan, bagian luarnya itu dia sudah sama suhunya dengan minyak, otomatis dia kadar air yang ada di permukaan itu akan lebih cepat hilang, gitu kan. Nah, seperti biasa, hukum keseimbangan adalah dia dari yang banyak ke sedikit, dari tinggi ke rendah, gitu kan, dari tekanannya juga tinggi ke rendah, dari suhu yang ya gitu-gitulah. Jadinya dia kondisinya di dalam produkmu itu dia kadar airnya lebih tinggi. Nah, kadang karena kadar airnya lebih tinggi, dia akan dari tinggi ke rendah, dia mengalirnya kan, otomatis dia akan berjalan ke kadar airnya yang rendah untuk mencapai keseimbangan. Nah, begitu dia berjalan ke permukaan, otomatis dia karena suhunya lumayan tinggi di permukaan dan di dalam suhunya lebih rendah daripada permukaannya,
dia otomatis juga akan mengalami penguapan air di situ. Nah, sebagai gantinya adalah karena di situ ada pori-pori yang dia tempatnya air awalnya gitu kan, karena dia air yang menguap, itu akan digantikan oleh minyak masuk ke dalam. Nah, di mana minyak ini punya rasa yang itu yang tadi menyebabkan dia rasanya spesifik gitu kan. Rasanya juga disukai daripada dia hanya direbus atau dikukus gitu. Intinya itu yang terjadi, makanya nanti produknya bisa kadar airnya turun, beberapa produk kalau kita inginkan dia bahkan bisa agak kering gitu kan. Kita bisa 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 setting sebetulnya dia mau hanya luarnya aja yang kering, dalamnya masih moist, atau kita mau mau dia totally dia kering gitu ya. Oke, di suhu penggorengan. Nah, jadi sebetulnya suhu penggorengan itu yang bagus itu berarti seperti apa, Bu? Gitu kan. Nah, kita menentukan suhu penggorengan itu berdasarkan apa aja gitu. Nah, ini ditentukan berdasarkan satu otomatis biaya produksinya ya, karena dia semakin tinggi otomatis dia kita memerlukan energi, di mana energi itu juga setara sama biaya yang dikeluarkan gitu kan. Nah, kemudian kita juga menggunakan suhu berapa itu tergantung nanti sifat produk air sama mutu produk air yang kita inginkan. Seperti tadi sudah saya bilang, apakah adik-adik pengen dia hanya luarnya saja yang kering gitu kan, atau dia kering keseluruhan. Nah, itu juga mempengaruhi dia suhu penggorengannya sebetulnya berapa. Kalau kita pakai suhu yang terlalu tinggi, nah ini kan ya, itu biasanya dia pembentukan keras di luarnya, berarti dia bagian yang kering di luarnya produk itu akan semakin cepat, sehingga di dalamnya itu kadang-kadang dia juga susah untuk keluar karena yang sini sudah kadung dia kering sekali gitu. Nah, cuman juga kalau kita pakai suhu terlalu tinggi, kerusakan minyaknya juga dia akan semakin meningkat. Nah, itu juga harus hati-hati. Nah, kalau kita pakai suhu yang lebih rendah, biasanya itu airnya juga akan lebih pelan-pelan bisa keluar dengan lebih baik. Nah, cuman berapa suhu yang diperbolehkan, nah itu tergantung dari produk masing-masing gitu ya. Produknya, karakteristik produk juga bisa. Beberapa produk dia nggak bisa digoreng dengan suhu yang tinggi, otomatis kita bisa pakai suhu yang lebih rendah. Nah, cuman enaknya kalau pakai suhu tinggi otomatis proses penggorengannya juga lebih lebih apa itu namanya? Lebih cepat gitu kan ya. Jadi suhu itu tergantung. Pernah nggak adik-adik nyoba goreng kerupuk karena suhunya terlalu tinggi, minyaknya kepanasan, kerupukmu malah nggak ngembang. Pernah nggak kayak gitu? Kenapa? Karena di luarnya sudah sangat terlalu kering duluan, gitu, sehingga dia dalamnya itu malah air di dalamnya itu nggak bisa keluar dengan baik gitu kan. Yang ada nanti malah gosong duluan dia, gitu. Nah, karena itu suhunya terlalu tinggi sehingga kenapa dia nggak bisa mekar dengan sempurna gitu. Kalau terus suhunya terlalu rendah pun juga seperti itu kan. Jadi kita harus punya suhu yang pas. Oke. Produk yang bagian luar kering dan bagian dalamnya basah karena suhu penggorengan yang tinggi dan pembentukan kerasnya cepat gitu ya. Jadi kerasnya itu crispy di luar kayak gitu loh nih ya. Nah, produk kering merata digoreng pada suhu yang lebih rendah sehingga dia memungkinkan untuk air itu bisa jalan ke luar dan kemudian dia akan ke permukaan dan dia bisa menguap. Kalau dia sudah jadi kerasnya terlalu cepat, mengering di luar itu terlalu cepat, dia air juga akan susah untuk keluar karena ada kayak dindingnya gitu loh. Sehingga dia bisa keluarnya itu juga susah gitu kan karena di luar ini sudah terlalu kering sekali sehingga dia mulai mengeras gitu. Nah, oke. Produk kering merata digoreng pada suhu yang lebih rendah memungkinkan air dari bagian dalam menguap sebelum terbentuk keras pada bagian permukaannya, gitu ya. Oke. Nah, daya simpan produk ini tergantung apa, gitu kan? Tergantung pada satu kadar air produk. Semakin rendah kadar airnya, berarti dia bisa disimpan makin lama. Teorinya seperti itu ya. Bisa disimpan makin lama. Jadi dia tidak akan gampang bau, istilahnya kayak gitu. Nah, produk kulit kering di luar basah bagian dalam itu dia punya daya simpan yang lebih pendek. Kenapa? Iyalah, karena dia dalamnya masih banyak air meskipun di luarnya kering. Beda lagi sama contohnya keripik.
Kalau keripik dia keseluruhan kering, jadi di dalamnya sudah kadar airnya hampir sama kayak luarnya, gitu. Jadinya dia jauh akan lebih lebih apa itu namanya lebih lebih awet daripada yang dia hanya crispy di luar sama dalamnya masih moist gitu ya berarti. Oke, ini kita ke jenis-jenis penggorengan. Jadi ini ya, nih ada ini sebetulnya kayaknya kalian dua-duanya ini sudah sering melakukan di rumah. Kalau yang vacuum frying ini kita butuh alat khusus memang ya. Nah, yang pertama adalah dia deep frying, shallow frying gitu, sama vacuum frying. Nah, kita bahas satu-satu ya. Kita ke shallow frying dulu. Nah, shallow frying ini dia sebetulnya nih kayak gimana sih shallow frying gampangannya tuh kalau saya bilang tuh kayak numis. Jadi kita kalau deep frying ini kita menggunakan minyak yang banyak sehingga namanya deep frying. Jadi bahan itu bisa kita celupkan semuanya gitu. Nah, kalau di shallow frying itu kita menggunakan minyak tipis-tipis gitu, minyak yang cuma sedikit. Jadi kayak kayak numis atau kita kayak bikin bikin apa ya? Kayak goreng tapi dia nggak pakai minyak yang banyak gitu. Nah, nih shallow frying panas dari permukaan penggorengan ditransfer melalui lapisan tipis minyak. Jadi dia tidak hanya pakai konduksi ya dari wajannya itu dari tempat penggorengannya itu dia bawahnya ada sumber panas kan biasanya. Tidak hanya itu tapi juga dari minyak. Nah, karena dari minyak itu akhirnya yang panas kan berarti dua hal gitu kan, ada cairan, ada tempat yang wadahnya yang berupa padat. Nah, itu memungkinkan kalau kita bisa panasnya itu bisa penetrasi ke dalam bahannya lebih baik gitu kan karena ada media minyak. Nah, minyak yang tidak merata ini karena kita menggunakan hanya sedikit minyak kan. Nah, ini bisa menyebabkan variasi suhu dan karakteristik produk seperti warna coklat yang tidak merata. Nah, sebagian warna seperti ini tuh malah diinginkan gitu. Jadi dia tidak terlalu rata kayak gitu kan warnanya. Nah, biasanya dipakai kayak gimana Bu ya? Intinya kayak numis gitu atau dia goreng yang tidak butuh banyak. Kalau kita misalnya kayak nyeplok telur gitu, telur mata sapi itu kan minyak juga tidak diperlukan banyak loh sebetulnya. Atau misalnya kayak apa ya? Kayak 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 itu apa namanya kalau kita di itu petis itu burger gitu kan. Itu juga kita tidak perlu dia banyak gitu kan minyaknya. Jadi hanya sedikit gitu biar dia matang dengan minyaknya yang sedikit itu aja. Kita nggak perlu dia sampai sampai banyak dan akhirnya bisa rata di seluruh bagiannya sampai kerendam. Nah, tujuannya bukan itu untuk yang shallow frying ya, gitu. Jadi sebetulnya karena kita menginginkan ada variasi variasi karakteristik di situnya di produknya itu. Jadi dia ada yang warnanya tingkat kematangannya juga mungkin karena warnanya juga ada yang warnanya beda-beda gitu ya. Ada yang sedikit mungkin agak yang coklatnya lebih tua, coklatnya lebih muda, kayak gitu. Udah. Itu yang diinginkan dari shallow frying. Oke, nah biasanya kalau yang di shallow frying itu otomatis karakteristik produknya itu dia bukan yang kering sempurna dari dalam sampai sampai luar gitu, luar sampai dalam tidak. Biasanya karakteristik produk yang dihasilkan oleh shallow frying ini di luar itu bisa kita buat dia lebih apa namanya lebih lebih crispy ya, dia lebih kering gitu ya, bukan crispy sih, dia lebih kering dalamnya, biasanya dia lebih moist karena itu. Oke, nah kalau yang satunya deep frying biasa disebut juga deep fat frying atau deep frying lah ya paling gampang. Nah, ini transfer panasnya kombinasi antara konveksi dan konduksi pada bagian dalam produk. Jadi karena minyak yang digunakan itu cukup banyak, dia cukup untuk bisa meresap sampai ke dalamnya. Jadi panasnya itu bisa sampai dalam. Nah, seluruh permukaan produk yang menerima perlakuan panas yang sama sehingga warnanya juga lebih seragam. Gitu. Nah, kalau yang tadi kalau kita numis, otomatis kan karena minyaknya paling cuma 1 sendok makan gitu kan ya. Dia bagiannya itu bisa warnanya tadi beda-beda karena ini dia suhunya itu hampir sama semuanya. Karena dia kan memang benar-benar kontaknya itu sama minyaknya, lebih banyak ke minyaknya daripada daripada itu karena dia kan
kita berusaha dia direndam, bahkan biasanya bisa sampai ngapung-ngapung kayak gitu. Nah, ini otomatis nanti warnanya akan jadi lebih seragam, gitu ya. Nah, ini bisa digunakan untuk berbagai produk gitu. Jadi kalau mau karakteristik produknya yang hasilnya itu dia lembut di dalam, agak kering di luar, bisa pakai ini. Nah, mau yang dia 100% kering gitu kan, kayak keripik juga pakai teknik yang deep frying ini juga bisa gitu. Nah, tinggal nanti yang di apa namanya disesuaikan mungkin adalah besarnya produk kayak gitu kan, lama penggorengannya, kemudian dia suhunya itu juga disesuaikan dengan nanti karakteristik akhir dari produk yang kita inginkan. Oke. Nah, terus ada lagi yang namanya satu lagi dia namanya adalah vacuum frying. Nah, bedanya apa lagi nih Bu? Sebetulnya kalau vacuum frying ini, kalau tadi nih dua-duanya ini antara shallow sama si deep frying itu kan dilakukan pada kondisi tekanan 1 atmosfer. 1 atmosfer ya kayak gini. Gitu. Jadi kita bisa langsung taruh di atas kompor kayak gitu, kita lakukan itu bisa. Jadi tidak perlu ada perubahan tekanan udara. Nah, kalau di vacuum frying, nah dia menggunakan alat yang dia memang sudah bisa disetting tekanannya itu di bawah 1 atmosfer atau subatmosferik. Nah, tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk mempercepat penguapan air dan mempertahankan mutu produk. Jadi seperti ini. Kenapa kok dia bisa mempercepat penguapan air dan mempertahankan mutu produk? Karena pada kondisi tekanan di bawah 1 atmosfer itu minyak itu bisa, atau air lah ya gampangannya, atau minyak juga bisa, itu dia akan panas. Itu air lah ya gampangannya, saya kasih analogikanya adalah air aja dulu deh. Dia bisa mendidih di bawah suhu normal dia mendidih. Jadi kalau air itu kan mendidih berarti dia apa itu namanya 100 derajat gitu ya. Nah, pada tekanan di bawah 1 atmosfer dia bisa mendidih di bawah itu gitu loh. Nah, otomatis minyak pun juga seperti itu. Jadi biasanya kita misal kita membutuhkan minyak ini untuk panas dan dia ready untuk kita goreng, tingkat kepanasannya itu misal dia 110 derajat Celcius, misal. Ya, minyaknya 110 derajat Celcius. Nah, kalau kita menggunakan alat ini, karena alatnya bisa disetting tekanan udaranya itu dia, tekanan atmosfernya itu bisa di bawah 1 atmosfer, dia untuk dapat kondisi yang sama, itu dia tidak perlu mencapai suhu 110 derajat Celcius. Dia 80 aja sudah panasnya sudah sama kayak suhu 110 derajat Celcius. Kenapa? Karena ada perbedaan tekanan. Nah, otomatis dengan begitu, nah dia bisa mempercepat penguapan air. Nah, gitu misalnya. Nah, yang biasanya air itu menguap kalau dia suhunya 100, nah ini 80 aja dia karena panasnya tuh sama gitu kan ya. Setara gitu. Jadinya dia dengan suhu segitu, dengan suhu yang lebih rendah, air sudah bisa menguap duluan. Nah, otomatis karena dia menggunakan suhu yang akhirnya bisa lebih rendah, mutu produknya pun juga bisa dipertahankan. Karena kan beberapa itu kan dia kalau karena beberapa produk terutama yang dia kadar gulanya tinggi, kayak misalnya kita mau bikin keripik buah gitu ya, buah tuh kadar gulanya tinggi. Apa jadinya kalau buah itu kamu goreng gitu kan, kalian goreng, yang ada dia akan melalui proses browning. Nah, akhirnya nanti dia bisa warnanya akan jadi tidak menarik gitu. Nah, kalau di vacuum frying karena dia suhunya lebih rendah, otomatis warna itu masih bisa dipertahankan lebih baik daripada kita menggunakan penggorengan dengan tekanan udara normal gitu. Ya, keuntungannya minyak goreng mengalami kerusakan secara lambat. Ya, jadi karena kita menggunakan suhu yang lebih rendah, otomatis minyak gorengnya juga rusaknya nggak terlalu cepat gitu kan. Loh, minyak goreng rusak karena panas? Iya loh, minyak goreng tuh rusak karena panas. Apalagi kalau kalian gitu pernah nggak sih di rumah tuh kita goreng terus habis itu kelupaan
minyaknya sampai sudah berasap, itu sebetulnya ada kerusakan yang terjadi di situ, gitu loh. Nah, karena ini dia tekanannya lebih rendah, suhunya juga nanti bisa jadi lebih rendah, jadi dia kerusakannya akan jadi lebih lambat. Nah, keras juga terbentuknya secara lambat. Nah, kalau keras terbentuknya secara lambat, air akan lebih mudah untuk mengalir ke permukaan sehingga dia bisa ikut menguap gitu ya. Jadi dia tidak akan tertahan di dalam karena luarnya sudah kadung kering, crispy gitu. Nah, kemudian bisa digunakan untuk menggoreng bahan pangan dengan kadar air yang tinggi. Mencegah karamelisasi bahan pangan dengan kadar gula yang tinggi. Tadi sudah saya jelaskan ya, dia akan terjadi browning gitu kan. Nah, pengaruh penggorengan terhadap minyak. Nah, ini dia oksidasi minyak. Jadi saat kita melakukan penggorengan itu minyaknya juga bisa rusak gitu kan ya. Terutama kalau misalnya yang kita goreng adalah produk-produk dengan kadar air yang tinggi. Itu akan menyebabkan kerusakan oksidasi pada minyaknya. Kemudian terhadap produk adalah pengaruh penggorengan adalah perubahan warna, flavor, aroma, dan perubahan tekstur. Otomatis ya. Karena dia kadar airnya menurun, itu biasanya dia akan jadi lebih crispy gitu kan. Jadi lebih ya crispy gitu kan. Tergantung dia mau crispy-nya di luar saja atau keseluruhan produknya jadi crispy. Perubahan warna iya jelas terjadi. Karena apa? Karena gampangnya lah produk itu kan dia punya kandungan misalnya gula atau dia mengalami pencoklatan lah dengan reaksi yang bisa karamelisasi, bisa Maillard. Yang jelas dia bisa mengalami perubahan warna karena itu tadi reaksinya itu ya. Kemudian flavor otomatis ya. Oke. Nah, itu dari penggorengan. Kira-kira kayak gitu. Nah, selanjutnya saya akan masuk ke ekstrusi. Apa ini Bu ekstrusi Bu? Baru dengar nih Bu. Nah, ekstrusi itu contoh produknya apa ya? Kalau kalian baru dengar itu produknya tuh sering banget kita makan loh gitu ya. Misalnya kayak Kiki gitu kan yang dia ngepuff gitu kan pillow apa sih pillow kayak ciki-cikian gitu deh. Citos kayak gitu-gitu terus apa sih? Citos, Ciki Twisco. Nah, kayak gitu-gitu tuh dia sebetulnya adalah produk ekstrusi. Tuh, gampangnya kayak gitu tuh. Iya. Terus apa sih Ricis Nabati kayak gitu kan yang dia kayak ada kayak bentuknya kayak pilo-pilo. Nah, itu dia dia adalah produk dari ekstrusi. Hanya itu Bu, enggak. Sebetulnya ekstrusi ini dipakai untuk banyak hal gitu ya. Dia dipakai untuk banyak hal gitu. Nah, kalau untuk produk pangan salah satunya adalah untuk bikin itu gitu kan dan beberapa jenis sereal gitu kayak Coco Crunch kayak gitu-gitu juga dia sebetulnya adalah produk dari ekstrusi. Oke, nah ekstrusi sendiri adalah merupakan proses pengolahan kombinasi. Jadi dalam ekstrusi ini dia ada kombinasi proses sebetulnya. Yang pertama adalah proses mixing, pengulenan, pengadukan, pemanasan, pencetakan, dan pendinginan. Nah, bentar, kalau masih bingung tahan dulu ya. Habis ini ya kita jelaskan maksudnya apa sih. Gitu. Ini prinsipnya dia. Nih, prinsip ekstrusi. Jadi gampangnya apa ya? Kita bikin ciki aja deh ya. Kita bikin ciki aja atau misalnya bikin citos. Nah, itu dia produk ekstrusi lah ya. Prinsip pengoperasiannya untuk semua ekstruder sebetulnya adalah sama dan dia bisa dipakai untuk banyak hal. Tidak hanya di bidang pangan saja. Ada beberapa ekstruder ini yang digunakan untuk dia mie, gitu. Dia masih pangan juga kalau mie. Terus habis itu bisa untuk apa itu namanya kayak dia mencampur dan membentuk produk misalnya di itu makanan hewan peliharaan gitu kita bisa pakai ekstruder alatnya namanya ekstruder ya prosesnya namanya ekstrusi gitu kan. Nah, bahan baku dimasukkan dan dialirkan sepanjang ekstruder. Nah, ketika dia bergerak sepanjang ekstruder, dai cetakan yang kecil membatasi volume dan menghambat pergerakan bahan. Bu bingung Bu, sebentar ya. Di kita pelajarin dulu nanti saya ada videonya kayak gimana sih prosesnya dari ekstrusi ini.
Nah, akibatnya bahan akan mengalami tekanan tinggi selama bergerak. Sepanjang extruder, skru akan memutar bahan, menguleni dan mengubahnya menjadi semi solid yang bersifat plastis. Jadi nanti dia elastis gitu kan ya, plastis kayak gitu dia. Nah, ini intinya adalah seperti ini. Jadi dia alat di dalamnya itu ada skrunya. Dia itu bentuknya kayak apa ya? Kayak ulir gitu loh, Dek. Nah, di dalam sinilah ini nanti bahan baku kita akan diuleni. Karena dia ini kecil, tempatnya kecil dan di dalamnya ini juga ada, bayangin aja ada kecil gitu ya, ada lubangan kecil. Terus habis itu terus dimasukkan sama ada kayak gearnya gitu deh, muter. Otomatis di situ akan terjadi proses mixing ya. Karena dia kan kayak skru, kayak baut gitu, tapi gede. Nah, terus habis itu tempatnya kecil. Ini dia tempatnya ini, kelihatan nggak sih? Nah, saya akan ganti pointernya dulu. Nah, ini tempatnya ini dia space-nya kecil, di dalamnya tuh ada skru besar. Otomatis kalau bahan masuk ke sini, karena ini berputar ya skrunya, dia akan terjadi proses-proses ini. Apa aja tadi? Nih, pencampuran iya, diuleni iya, diaduk iya, gitu kan. Nah, di sini otomatis nanti dia akan terjadi pemanasan di dalamnya. Karena tekanannya tinggi dan dia akhirnya ada panas yang terbentuk di dalamnya sini. Dan beberapa dia ditambahin panas lagi. Gitu. Nah, akhirnya apa? Akhirnya bahan akan jadi mencair, gitu kan. Jadi teruleni dan akhirnya mencair dan dia sifatnya jadi plastis. Nah, karena di sini tekanannya tinggi, ini akan didorong keluar ke sini. Nah, ini ada lubangannya kecil. Lubangannya kecil. Nah, begitu dia keluar di sini, kena udara seperti tekanan di udara kayak gini, dari dia tekanannya tinggi ke tekanan yang lebih rendah di sini, otomatis begitu keluar dia akan ngepak, puff, gitu. Nah, terus habis itu yang terjadi apa? Yang terjadi adalah biar dia bisa bentuknya sesuai kayak Ciki, dia bulat-bulat itu, ini ada pisaunya. Ini kelihatan nggak nih yang bentuknya kayak bulan sabit nih? Dia ada pisaunya di situ. Nah, gitu. Jadi intinya seperti itu. Nah, ya, jadi kenapa? Karena tadi di sini ya, dia sudah jadi adonan kan, sudah jadi adonan. Pertama dimasukkannya biasanya sih kering gitu, dari sini nanti dia jadi adonan panas lagi, kemudian dia tekanannya tinggi, keluar dari sini ya. Nah, karena dia tekanannya dari tinggi ke rendah, dia akan apa tuh namanya, akan ngembang. Oke, ini ya. Oke, gimana sih Bu? Nah, gampangnya ini dulu deh, saya stop share dulu, kita ke videonya. Nah ya, videonya. Nah ya. Oke, sudah kelihatan ya? Semoga sudah kelihatan. Ini videonya. Jadi kalau dia alatnya yang sudah canggih banget kayak gini, nah ini loh. Ini adalah dia skrunya, gede kan? Gede banget skrunya. Ini dia masih dalam proses untuk apa namanya, ngerangkai skrunya itu tadi, ulirnya itu. Ini saya cepetin ya dia. Jadi beneran kayak apa tuh namanya, kayak baut gitu loh, dia kayak baut itu dia tapi gede dan panjang. Nah, ini dia yang twin berarti. Karena skrunya ada 2. Nanti apa tuh twin habis ini ya kita bahas. Nah kan ini dia. Bayangin ada 2 skru digabung jadi 1, di situ ya penyek pasti bahannya gitu kan. Nah ini lihat nih, dia lubangannya segini kecilnya dan dia sebetulnya hanya pas sama skrunya doang. Nah ini nanti bahan akan dialirkan di sepanjang itu gitu. Jadi otomatis karena dia kecil banget ruangannya dan dia ditekan gitu kan, otomatis dia akan apa ya namanya, jadi dari bentuknya yang padatan
bahan bakunya nanti akan jadi diuleni, diadoni gitu. Dan nanti akhirnya jadi sifatnya jadi plastik karena dia juga ada penambahan panas dan tekanan yang tinggi. Otomatis tekanannya tinggi. Bayangin aja kau sudah dia sempit, kamu tambahin bahan lagi, kemudian itu diputar ya, dia otomatis tekanannya akan tinggi. Oke ya. Ini apanya Bu? Ini adalah mata pisaunya. Ya, kita lanjut aja ya. Jadi dia masih merangkai di sini. Lanjut aja deh, ini masih proses perangkaian. Kita lihat ya. Nah, nih. Tuh kan, lihat yang bawah sini. Ngepuff tuh dia. Keluar dari sini ke sini. Bentar, saya ulangi ya. Ini nggak ada proses bahan masuk, nggak ada kayaknya. Start proses. Bahan masuk. Nah, lihat nih. Lama-lama ngepuff, jadi gede. Nah, kelihatan kan dia panas ini. Nih, ada asapnya. Kok kayak gitu Bu bentuknya? Iya, dia belum belum dipotong. Lihat ya habis ini. Nah, nih. Oh, pisau. Coba ya diperlambat ya. Jadi bentuk apa dia? Bentuk apa dong? Kelihatan nih di situ. Kita lihat hasilnya. Nah, Coco Crunch. Ya sejenis gitulah ya. Tuh. Jadi dia selama di dalamnya ini dia akan diuleni tekanan tinggi keluar karena beda tekanan, luar tekanan yang lebih rendah, dia akan ngepuff. Nah, untuk jadi bentuknya macam-macam, ada yang dia kayak Coco Crunch, ada yang kayak Cheetos, ada yang kayak Ciki, kayak gitu-gitu tuh. Kenapa bisa begitu? Nah, ini lihat nih. Jadi plastis toh dia. Itu karena dari lubang itu ada cetakannya, die-nya itu ada bentuknya sebetulnya. Kemudian dia mau putaran dari apa itu namanya? Putaran dari pisaunya itu bisa kita sesuaikan ya. Nah, ini kayak gimana nih? Oh, ini warna kuning. Jadinya apa nih? Kita lihat ya. Oke. Jadinya kecil-kecil kayak gini. Oke, sudah. Saya stop share dulu. Nah, jadi intinya kayak gitu ya. Apa itu namanya? Gambarannya untuk si ekstrusi ini. Nah, jadinya nih. Jadi dia masuk bahan di sini. Oke, bahan di sini masuk. Tadi lihat kan dia ruangan antara ini ruangannya, kemudian dimasukin ada chambernya, kemudian dia dimasukin sama skrunya. Nah, itu dia membuat ruangannya jadi lebih sempit lagi. Kemudian belum lagi ketambahan sama bahannya itu yang tadi. Otomatis di situ karena dia skrunya muter. Nanti dalamnya tuh skrunya muter. Makanya dia ada proses ini yang tadi. Ada pencampuran, pengulenan, pengadukan sekalian dipanasin. Iya, dipanasin karena dia otomatis ada gaya geseknya toh. Otomatis dia akan jadi lebih panas. Di situ ditambahin juga ada proses pemanasan juga. Beberapa dia kalau dia ekstrusi yang hot berarti dia ada pemanasannya. Kalau yang enggak biasanya cold extrusion dia tidak ditambahin dengan proses pemanasan juga bisa. Pencetakan karena apa? Pencetakan itu karena tadi lubangnya, die-nya itu dia bisa beda-beda nih, bisa kita atur dia mau pakai die yang bentuknya seperti apa ini lubangnya nih udah. Nah, kemudian kecepatannya si pisau ini berputar itu akan mempengaruhi dia panjang pendeknya dari anunya, dari apa namanya? Produknya itu. Gitu. Nah, dia karena tekanannya dia di sini tinggi, dia didorong untuk keluar menggunakan lubang yang kecil. Nanti dia begitu keluar, dia akan perbedaan tekanan itu akan membuat produknya jadi apa? Oke. Nah,
Keuntungan dari ekstrusi adalah produk beraneka ragam bentuk dan ukuran, bahan bakunya bisa jadi sama. Saya dari jagung gitu ya, bahan bakunya jagung semua, tapi kalian bisa bentuk dia jadi bentuknya ciki, bisa jadi bentuknya Cheetos, bisa jadi bentuknya apalagi ya, yang kayak pilo-pilo itu, atau dia kayak nabati sip itu, kayak gitu kan. Dan dia biasanya sih karena produknya itu nggak butuh bahan yang aneh-aneh, dia juga produksinya akhirnya bisa massal toh gitu kan, otomatis semuanya kan, akhirnya dia produktivitasnya tinggi. Karena produktivitasnya tinggi, dia bisa jadi lebih murah, kualitas produknya baik, kemudian nah ini high temperature short time. Jadi kalau dia yang pakai hot extrusion berarti dia suhunya tinggi dan dia dilakukan dalam proses yang singkat, otomatis dia akan menjaga bahan dari kerusakan dan tidak menghasilkan limbah ya, kecuali tadi proses pembersihannya mungkin ada limbah-limbah, tapi loss-nya itu sangat sedikit sekali. Nah, klasifikasi dari extrudernya ya, dari konstruksi alatnya adalah single screw, ada yang twin screw. Yang tadi tuh twin screw, dia ada dua gitu kan, berputar, dua-duanya berputar dia. Gimana ya? Ya bayangin aja kalian punya baut dua, atau ada skrunya kan, dia muter gitu. Otomatis dua-duanya muter. Nah, kemudian ada yang single screw, berarti dia single screw cuma satu aja. Jadi pakai satu baut doang. Terus metode operasinya, ada yang cold, berarti dia tidak ditambahin dengan panas lagi. Kemudian ada yang yang cooking, berarti dia ada tambahan panas. Cooking di sini mana ya? Apa di sini? Heating jacket, berarti di sini dia ada proses pemanasan. Ini berarti dia cooking extruder. Ya. Nah, kalau yang cold biasanya nggak ditambahin sama proses pemanasan itu. Gitu. Jadinya dia beda suhunya dan macam-macamnya tidak setinggi kalau dia pakai yang cooking ini. Nah, ini contohnya kalau yang dia single screw. Jadi skrunya cuma satu. Melting dipompa keluar ini kan. Nah, kalau yang ini yang tadi twin screw. Di contoh video tadi dia sudah twin screw. Keuntungan twin screw apa sih? Tidak tergantung pada feed rate-nya. Kontrol transfer panasnya juga lebih bagus. Dapat digunakan untuk bahan yang berminyak, lengket atau basah karena dia lebih efektif untuk menguleninya. Dapat digunakan untuk berbagai ukuran partikel. Nah, ini klasifikasi ekstrusi berdasarkan prosesnya. Cold extrusion sama cooking extrusion atau extrusion cooking. Nah, cold extrusion, ekstrusi dilakukan pada kecepatan suhu yang rendah, jadi dia panasnya dihasilkan juga nggak yang terlalu tinggi gitu kan. Di sini sebetulnya cold extrusion itu lebih dia difungsikan untuk proses yang pengulenan dan macam-macamnya itu. Itu ya. Baik, kalau yang di sini yang extrusion cooking dia suhu dan tekanannya tinggi, digunakan untuk produk yang mengembang. Yang tadi ngepaf itu semuanya dia harus pakai yang cooking extrusion, nggak bisa dia pakai cold extrusion. Kalau misalnya kita mau bikin mie, itu bisa pakai cold extrusion karena minyak nggak mungkin kita pengen dia minyak ngembang ngepaf gitu kan. Kalau kita mie ya sudah mie aja kayak gitu kan. Jadi itu hanya untuk dia pengulenan, pengadonan, mixing dan itu dan macam-macam itu. Nah, kalau di extrusion cooking, pelepasan tekanan yang cepat ketika produk didorong melalui die menyebabkan penguapan air dan gas. Dan gas mengembang membentuk produk dengan densitas yang rendah. Ya, otomatis ini panas kan di dalamnya dia alatnya, dia keluar dari die, dingin, ngepaf, di sini dingin, otomatis uap air akan keluar langsung di situ, makanya dia akan langsung mengembang dan dia berpori kering gitu ya. Kemudian proses HTST yang dapat meminimalkan kehilangan nutrisi dan mengurangi jumlah mikroba. Ini jenisnya. Oh, kayak gini-gini nih, taruh-taruh nih juga ternyata nih bisa pakai permen, Bu. Bisa, berarti dia nggak bisa pakai yang hot ya, berarti dia pakai yang cold. Tuh, pasta. Ini juga dia nggak ngepap tuh, berarti dia pakai cold. Ini cold. Gitu. Oke ya, itu yang ekstrusi. Kalau di sini berarti dia
Dengan untuk nyetaknya, pengulenan, pengadonan itu. Oke, itu yang ekstrusi. Sekarang kita ke yang terakhir, ke pemanggangan, baking. Oke, prinsip pemanggangan. Prinsip pemanggangan. Pemanggangan atau baking merupakan proses termal dengan suhu yang tinggi. Ya semua tahu lah ya pemanggangan kayak begini. Pakai kalau di rumah kayak pakai oven tuh kita manggang sesuatu, manggang kue kah, manggang roti kah, gitu kan, manggang cookies kah. Panas diberikan pada produk dari dinding oven melalui radiasi konveksi dari udaranya juga. Konveksi panas terjadi menuju produk, kemudian konduksinya juga ya. Nah, pemanggangan merupakan proses utama dalam membentuk karakteristik produk yang diinginkan, terutama untuk struktur, tekstur, flavor, dan warna. Karena di pemanggangan ini nanti otomatis dia kan kita ada teksturnya, ada warnanya, hampir sama sih prinsipnya kayak nanti apa namanya penggorengan untuk yang warna sama ya teksturnya. Produk hasil pemanggangan seperti roti, cake, biskuit, cracker, cookies. Nah, ini dia yang mempunyai perbedaan karakteristik. Oke, sebentar. Nah, ini ya. Ini contohnya semuanya ini dipanggang. Cake, cookies, crackers, roti, biskuit sama aja kayaknya ya. Itu ya. Cracker, biskuit. Oke. Nah, kita ke pengaturan suhu. Suhu pemanggangan yang terlalu tinggi menyebabkan crust terbentuk secara cepat, menyebabkan ukuran produk jadi kecil. Nah, itu sama aja kayak tadi cerita saya di kerupuk. Nah, kalau kita pakai suhunya dia terlalu tinggi, otomatis bagian luarnya ini akan jadi terlalu kering, menebal gitu, sehingga dia malah menghalangi air ini yang seharusnya bisa dengan leluasa ke permukaan karena perbedaan suhu ya kayak tadi hampir sama kayak tadi di penggorengan. Nah akhirnya dia nggak bisa keluar. Nah, kemudian karena yang di luar ini sudah terkadung terbentuk keras, di mana keras itu biasanya lebih kaku dia, sehingga dia nggak bisa terjadi dia pemuaian lagi selama proses di bake, karena biasanya kalau di bake kan dia ada sedikit pemuaian biasanya seperti itu. Nah, kalau kerasnya sudah terbentuk duluan, otomatis dia yang luar ini sudah kaku duluan, otomatis nggak bisa dia nggak bisa lebih mengembang lagi. Dan itu juga terjadi di kerupuk gitu kan, karena sudah kaku duluan yang luar, jadi dia nggak elastis. Akhirnya nanti dia yang ada adalah produknya nggak bisa gede, dia bisanya adalah bantet gitu kan, atau dia nggak bisa mengembang secara sempurna. Jadi itu kalau misalnya kalian nge-bake terus habis itu dia bantet, bisa jadi salah satu faktornya adalah cek suhunya. Kalau suhunya gimana? Apakah jangan-jangan suhunya terlalu tinggi sehingga dia nggak bisa ngembang dengan leluasa. Terus habis itu warna keras menjadi gelap, sedangkan bagian tengah jadi tidak terpanggang secara sempurna. Udah kadung karena suhunya tinggi duluan ya, dia kan prosesnya sama toh, kita masuk otomatis bagian luar ini akan suhunya akan jauh lebih tinggi, dia akan langsung menyesuaikan dengan suhu udara ovennya gitu kan. Sedangkan yang di dalam ini nanti akan pelan-pelan baru nanti sama. Makanya pernah kan ngelihat di MasterChef itu ada termometer yang ditusukkan gitu kan, karena luarnya itu oke, sudah bagus dia warnanya, tapi dalam belum matang. Kenapa? Ya karena itu gitu loh. Suhu itu akan dari dalam ini untuk mencapai tengah ini tuh nggak secepat bagian luarnya gitu kan ya. Jadi kalau suhunya terlalu tinggi, yang ada adalah bagian luarnya nanti gosong duluan, dalam belum matang gitu. Jika suhu pemanggangan terlalu rendah, waktu pemanggangan lebih lama untuk mendapatkan warna yang diinginkan. Pemanggangan yang lama mengakibatkan crust terbentuk lebih tebal.
Oke ya, tuh ya. Jadi harus intinya adalah suhunya harus sesuai juga gitu kan. Nggak bisa dia suhunya terlalu rendah juga nggak bagus gitu kan. Sama seperti tadi di mana namanya di proses penggorengan. Nah, perbedaan suhu antara adonan dan udara dalam oven berperan penting pada pemanggangan. Nah, transfer panas lebih efisien pada oven yang dilengkapi dengan kipas. Kenapa kok bisa kayak gitu? Iyalah, karena itu kan oven ya, kita anggap dia ruang tertutup gitu kan, ada box tertutup kayak oven gitu kan. Nah, udara lama-lama akan jenuh dengan uap air yang dia nguap dari bahanmu gitu kan. Otomatis nanti ada, kalau dia sudah jenuh di situ, penguapan itu akan berlangsung jadi lama. Karena hukumnya pasti akan terjadi kesetaraan gitu. Nah, kalau dia di sini sudah di udara itu sudah kaya akan uap air, otomatis dia menguapnya lagi akan susah. Itu kan hal yang sama terjadi kalau di musim hujan, gitu kan? Di musim hujan kelembapan udaranya tinggi sekali sehingga untuk baju itu kita jemur juga kalau nggak ada panas yang benar-benar terik juga dia nggak akan cepat gitu kan. Kenapa ya? Itu tadi dia sudah kandungan air di udaranya juga sudah banyak gitu kan. Nah, dengan adanya kipas itu akan membantu menghilangkan uap air yang ada di udara di dalam oven. Otomatis dia tidak akan jenuh gitu kan. Jadinya uap itu akan bisa air itu bisa menguap terus gitu. Jadi kipas itu akan membantu. Tuh. Jadi gampangnya gini deh, kalian jemur ya, jemur baju. Yang satu jemur biasa, yang satunya terus habis itu dijemurnya sambil ada kipasnya diangin-anginin. Cepetan mana dia? Dia kering. Pasti dicepetan kalau ada kipasnya. Kenapa? Membantu udara sekitarnya ini tidak jenuh. Jadi dia bisa dialirkan. Jenuh dengan waktu. Nah, tanpa adanya kipas, transfer panas terjadi melalui konveksi alami. Ya. Perubahan kadar air. Pada awal pemanggangan, air diuapkan ke permukaan adonan. Sama sih kayak tadi kan. Suhu pada permukaan luar adonan yang meningkat, kemudian dia terbentuk pori-pori karena sebetulnya dia akan mengembang jadi ada pori-porinya. Nah, air akan menguap melalui pori-pori ini. Pada bagian dalam pori suhu lebih rendah sehingga uap air menjadi lebih padat di bagian dalam dan menyebabkan air cenderung bergerak ke permukaan. Dan nanti begitu di permukaan dia akan menguap. Pembentukan warna keras. Kenapa kok bisa pembentukan warna? Ya karena ada reaksi pruning sebetulnya ya. Pruningnya di sini adalah pencoklatannya adalah karena maillard sama karamelisasi. Nah, oke. Oke ya, karena kalau pemanggangannya lebih lama, intensitas warnanya akan meningkat. Jadi semakin lama kamu panggang, semakin coklat juga produknya. Gitu kan. Semakin browninya akan semakin banyak. Ya. Nah ini peralatannya ada static oven, tunnel oven, blower oven. Kalau blower oven berarti dia ada kipasnya. Kalau static oven ya oven biasa lah, yang biasanya di rumah itu juga dia skala mininya ya, skala kecilnya. Kalau tunnel oven itu dia berarti ada ininya nih, ada apa namanya dia gerak nih, ada beltnya di sini. Masuk di sini dia panas, kemudian keluar dia sudah jadi produk yang sudah dipanggang. Oke, ini suhu pemanggangan ini nggak pakem segini ya, biasanya juga ada range-nya. Roti itu segini, cake itu sekitar segini, cracker itu atau biskuit itu sekitar segini. Oke, dia. Suhu yang terlalu tinggi tadi sudah saya jelaskan. Crumbnya juga tidak, crumb itu bagian dalamnya. Ini keras, luarnya, crumb ini bagian dalamnya ini. Oke. Penguapan pada biskuit adonannya cepat kering karena kenapa? Ukurannya. Satu ya, ukurannya dia kecil gitu kan. Jadinya transfer panasnya juga akan lebih merata sehingga dia juga perjalanan uap air itu juga nggak sejauh kalau dia bentuknya sebesar ini. Nah, sebesar ini uap air yang di tengah untuk jalan keluar itu kan ya perlu waktu toh. Sedangkan pada biskuit dia karena ukurannya lebih kecil, jadi uap airnya juga lebih cepat untuk menuju ke permukaan sehingga dia jadi lebih mudah kering untuk keseluruhan bagian adonannya. Oke, tuh ini bahan bacaannya
Kemudian, nah ini ada tugas mandiri ya buat kalian semua nih. Jadi pilih salah satu topik untuk pembagiannya mungkin bisa dibantu sama dosen yang bertugas di masing-masing kelas. Intinya adalah ini. Nanti berapa orang di blensing, berapa orang di pasteurisasi, berapa orang di sterilisasi nanti akan dibagi sama dosennya. Kalau dosennya nggak bagi, tolong diingatkan ya. Tolong diingatkan gitu ya. Dan kapan juga ini dikumpulkannya itu nanti akan diinfokan oleh dosen yang bertugas di masing-masing kelasnya. Oke, itu kayaknya dari saya. Terima kasih adik-adik. Kalau ada pertanyaan, silahkan ditujukan ke tim dosen yang mengampu di kelas masing-masing. Terima kasih. Selamat pagi semuanya.